Saat itu juga sedan menghampiri mayat wanita yang telah meninggal. Namun tak disangka-sangka mayat itu ternyata hanya menyisakan tulang-tulang saja. Karena Priska bekerja di sebuah museum, ia yakin dan percaya tubuh seseorang yang telah meninggal akan mengalami pembusukan seperti itu dapat terjadi jika sudah sampai pada 7 tahun lamanya. Dan itu terjadi di pantai hanya dalam waktu 3 jam saja. Barulah di sini mereka mengetahui ternyata waktu di pantai adalah 1 jam setara dengan 2 tahun, dan itu sama halnya 24 jam di sana sama dengan mereka menghabiskan waktu 50 tahun. Hal itu dapat diketahui karena perubahan tubuh anak-anak mereka. Terlihat umurnya bertambah cepat dan tubuh mereka menua dengan cepatnya, kecuali rambut dan kuku mereka, karena merupakan sel mati. Di sisi lain diperlihatkan Tren bersama Kara berduaan di dalam sebuah tenda. Tidak tahu mereka ngapain. Ternyata mereka berdua telah melakukan mantap-mantap. Dan perut Kara dalam beberapa waktu saja terlihat hamil besar seperti akan melahirkan. Dan benar saja tak berapa lama dari itu Kara mulai merasakan sakit di perutnya. Dan akhirnya ia melahirkan di tepi pantai dan keluarlah bayi. Dikarenakan bayi butuh banyak perhatian serta nutrisi dari ibu, semenit saja berlalu dibiarkan begitu saja membuat tubuh bayi tidak dapat bertahan dan membuatnya meninggal. Kemudian juga diperlihatkan bahwa Charles mulai mengalami tekanan stres yang begitu meningkat. Ia menuduh semua orang di situ akan mencelakainya. Begitu juga dengan tubuh Kristal yang perlahan terlihat seperti orang yang sudah berumur begitu tua karena kekurangan kalsium. Tidak ada hujan, tidak ada petir, tidak ada pesan WhatsApp darimu. Tiba-tiba Charles langsung membunuh Sedan dengan pisau yang dimilikinya. Dengan perlahan akhirnya mereka bisa mengambil pisau yang dimiliki Charles. Akhirnya Jarin memutuskan untuk pergi dahulu dari pantai itu dengan cara berenang ke ujung pantai. Dengan melihat kondisi mereka semua, dengan latar belakang penyakit yang berbeda-beda, mereka yakin bahwa manajer hotel telah menjebak mereka untuk datang ke pantai itu. Dikarenakan mereka mendapat undangan liburan itu hanya lewat online dan sangat murah. Dan juga terlihat di atas ada seseorang yang mengawasinya. Kemudian Maddox bertanya kepada ibunya mengenai alasan mereka akan melakukan perceraian. Tidak lain tidak bukan ialah karena orang ketiga. Mendengar jawaban itu, Maddox sangat kecewa dan ia memutuskan untuk bunuh diri dengan cara berenang ke tengah pantai. Tetapi tak berapa lama dari itu, ia menemukan tubuh Jarin yang telah mengapung di pantai itu dikarenakan ia telah meninggal terlebih dahulu. Dan benar saja hal itu membuat Patricia sangat bersedih karena harus kehilangan suaminya. Mereka juga yakin jika berenang di pantai itu akan membuat pingsan secara mendadak. Ketika Tren akan menguburkan bayinya yang telah meninggal, Kara tiba-tiba menaiki bebatuan yang ada di situ. Ia yakin bisa keluar dari pantai itu, tetapi malah pingsan saat memanjat tebing itu dan membuatnya jatuh ke bawah, terkena batu dan meninggal. Tak berapa lama dari itu, penyakit epilepsi yang dialami Patricia kambuh dan membuatnya tak tertolong dan akhirnya ia meninggal. Diperlihatkan juga penglihatan dari mata Kappa kini sudah mulai tidak jelas. Tak terasa sudah sore hari, yang artinya mereka telah melewati beberapa tahun lamanya. Hal itu membuat pendengaran Priska sudah tidak bagus lagi. Bahkan ia tidak bisa mendengarkan suara-suara yang ada di sekelilingnya. Kemudian kita diperlihatkan Kappa dan Priska. Bahwasannya Kappa telah mengetahui perselingkuhan yang dilakukan istrinya. Namun ia hanya diam saja. Ia begitu takut akan kehilangan Priska karena ia begitu mencintai Priska.
Walaupun Kappa tahu bahwa Priska telah melakukan perselingkuhan di belakangnya. Mendengar perkataan itu, Priska begitu sedih. Ternyata pria yang selama ini bersamanya begitu tulus mencintainya. Dan kini ia hanya berharap untuk hidup selamanya bersama dengan Kappa. Di sisi lain diperlihatkan Trent dan Maddox menemukan sebuah buku catatan yang ada di tepi pantai yang menginformasikan bahwa titik magnet berada di dekat sekitaran pantai itu. Dengan dikelilingi bebatuan yang tenggelam di dekat samudera selama jutaan tahun dan ada endapan mineral khusus yang menyebabkan siapa saja berada di pantai itu akan mengalami penuaan dengan cepat. Tak berapa lama dari itu, ternyata Charles diam-diam mengambil pisau dan akan membunuh Kappa dan Priska. Mengetahui hal itu, Priska langsung memerintahkan Maddox dan Trent untuk mencari tempat persembunyian. Ternyata mereka menemukan kristal yang sedang bersembunyi juga dengan tubuhnya yang sudah mengalami perubahan aneh pada tulang-tulangnya karena kekurangan kalsium. Dan tak berapa lama akhirnya kristal meninggal dalam kondisi yang mengenaskan. Kemudian dengan menggunakan pisau yang berkarat, Priska langsung menggoreskan ke tangan Charles. Hal itu membuat tubuh Charles langsung mengalami perubahan. Karena racun dari karat yang dimiliki pisau itu langsung menjalar ke seluruh tubuh Charles dan membuatnya meninggal. Kini hanya menyisakan mereka berempat saja di pantai itu. Mereka begitu menyadari bahwa harta dan kebahagiaan yang paling penting adalah keluarga. Dikarenakan tubuh Kappa tidak mampu bertahan lama lagi, akhirnya ia tumbang dan meninggal. Begitu pula dengan Priska. Pagi harinya, kita diperlihatkan Trent dan Maddox layaknya sudah berumur 50 tahun. Begitu cepatnya waktu berlalu hanya dalam sehari saja bagi mereka. Mereka hanya punya waktu sekitar 13 jam lagi agar bisa keluar dari pantai itu. Sebelum merencanakan untuk pergi dari pantai itu, mereka melakukan permainan pasir. Tanpa disengaja, Trent ternyata membaca surat yang diberikan Idlib, yang artinya pamannya tidak menyukai koral. Bisa jadi itu adalah petunjuk jalan keluar bagi mereka karena terdapat koral di tengah pantai itu. Dengan segala tekad dan keyakinan, mereka berenang berusaha mendekati koral itu. Namun tak berapa lama baju Maddox tersangkut. Dan kita diperlihatkan seorang sopir yang membawa mereka sedang mengintai mereka. Ia yakin bahwa Trent dan Maddox telah meninggal saat itu juga karena tidak muncul ke permukaan. Dan ia langsung melaporkan ke atasannya bahwasannya semuanya telah meninggal. Kemudian kita diperlihatkan bahwa sopir itu merupakan anggota dari pemilik hotel yang bekerja sama dengan para peneliti obat farmasi yang menyebarkan obat ke seluruh dunia, yang mana ia menyebarkan obat dengan melakukan percobaan kepada setiap orang yang memiliki penyakit yang berbeda-beda. Tanpa menggunakan waktu yang lama, mereka bisa menemukan dan membuat obat dengan mudahnya. Dan mereka baru saja berhasil menemukan obat epilepsi yang mampu bertahan kurang lebih selama 17 tahun. Kemudian kita diperlihatkan sang manajer hotel menyambut tamu undangan yang baru yang datang ke tempat itu. Tetapi saat itu pula ada dua orang yang menjatuhkan minuman yang mereka tawarkan. Ia adalah Trent dan Maddox yang berhasil selamat dari pantai itu. Tak lupa ia juga telah melaporkan kasus kejahatan yang dilakukan hotel itu kepada polisi dan pihak keamanan setempat. Kemudian kita diperlihatkan bagaimana Trent dan Maddox bisa selamat saat berenang melewati koral. Ketika baju Maddox tersangkut, tiba-tiba koral terbelah dengan sendirinya, yang membuat mereka bisa mengambil nafas dan akhirnya mereka dapat diselamatkan. Hanya saja mereka kebingungan jika pulang menemui bibi mereka, karena mereka telah berumur lebih dari 50 tahun dari penampilan fisiknya dan tamat.
Oke guys, terima kasih telah menonton video ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf ya. See you next time. Bye bye.